Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas R4D, Program Studi Bimbingan dan Konseling, ingin menjelaskan tentang tugas mata kuliah aplikasi statistika dalam BK. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami dengan NPM akhir 290, lalu ada Elis Pramudita Cahya Fitriani, NPM akhir 362, lalu ada Femi Aurelia, NPM akhir 387, ada Rima Melati, NPM akhir 392. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Femi Aurelia. Baik, di sini kelompok kami menguji data dari Provinsi Lampung tahun 2022 dengan beberapa data yang diambil seperti jumlah guru, jumlah siswa, dan IPM. Dengan total IPM yang bisa dilihat 1072,11, jumlah guru 24.155, dan jumlah siswa 329.963. Dan di sini kita ambil dari sumber data Lampung BPS Go ID. Dan ada skala data. Data-data tersebut berjenis skala data. Data IPM, jumlah guru, dan jumlah siswa merupakan jenis dari skala data rasio. Skala rasio merupakan pengukuran yang dapat membedakan, dapat menunjukkan tingkatan, dan memiliki interval yang sama antar dua nilai yang berurutan. Skala rasio juga dapat dibandingkan karena memiliki nilai dasar nol mutlak. Karena data IPM jumlah guru dan jumlah siswa memiliki nilai nol yang mutlak, nilai nol sebagai titik nol mutlak menunjukkan bahwa suatu gejala dengan semua unsur atau faktor di dalamnya benar-benar tidak ada. Objek yang bernilai nol berarti objek yang tersebut tidak mempunyai apapun dalam variabel tersebut. Selanjutnya ada 5 serangkai. 5 serangkai data IPM, 5 serangkai guru dan siswa caranya juga sama. Hanya angka datanya saja yang beda dan di sini kita menggunakan 5 serangkai data IPM. Yang pertama, kita menghitung nilai kuarternya. Pertama-tama kita di sini mencari X-min dan X-max. Dengan jumlah X-min 67,12 dan X-max 79,38. Dengan Q1 dengan rumus I tanda kurung N tambah 1 dibagi 4. Di sini kita mencari kuarter 1, berarti I-nya itu 1 kali 16. Karena jumlah datanya 15 tambah 1 dibagi 4, berarti 16 bagi 4 itu sama dengan 4. Berarti nilai data keempat, maka Q1 itu adalah 69,32. Dan Q2 dengan rumus I tanda kurung N tambah 1 dibagi 4, di sini kita mencari kuarter 2. Berarti I-nya itu 2 kali 16, karena jumlah datanya 15 tambah 1 dibagi 4. Berarti 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Berarti nilai data keempat, maka Q2 itu adalah 70,95. Dan di sini juga ada Q3 dengan rumus I tanda kurung N tambah 1 dibagi 4. Di sini kita masih mencari kuarter. Di sini kuarter 3 berarti I-nya itu 3 kali 16 karena jumlah datanya 15 tambah 1 dibagi 4. Berarti 16 bagi 4 itu sama dengan 4. Berarti nilai data keempat, maka Q3 itu adalah 72,57. Lanjut ke MEN. MEN itu cari jumlah rata-rata dengan rumus sigma X atau total X dibagi 6, dibagi N atau dibagi jumlah data yang hasilnya 71,47. Dan ada ragam. Di sini ragam dengan rumus sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 dengan hasil 174,87 dibagi 15 dikurang 1 yang hasil totalnya 12,49. Ada simpangan baku dengan rumus akar S kuadrat, jadi hasilnya akar 12,49 dengan total 3,53. Yang
ada variabel proporsi. Di sini variabel proporsi dengan rumus jumlah siswa dibagi jumlah guru yang hasil totalnya 196,96. Baik, selanjutnya ada uji asumsi kenormalan data. Di sini kelompok kami menggunakan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana kolom pertama itu ada nomor, yaitu jumlah data kita, dan X-nya itu berisi data IPM kita yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, F-nya itu frekuensi dari data IPM, FK-nya itu frekuensi kumulatif. Nah, cara mencari frekuensi kumulatif ini yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2 kan, lalu ditambah 1 lagi, begitupun seterusnya. Nah, untuk kolom yang SNX, itu cara mencarinya yaitu nomor dibagi dengan jumlah data. Misalnya nomor 1 dibagi dengan 15, itu hasilnya 0,06667. Lalu nomor 2 dibagi 15, 0,13333. Begitupun seterusnya sampai dengan data terakhir. Nah, selanjutnya kolom Z. Kolom Z itu cara mencarinya yaitu kami membuat tabel penolong terlebih dahulu, lalu menentukan standar deviasi karena data kelompok kami ini merupakan data tunggal, sehingga kita juga mencari rumus data tunggal. Di sini kami menghitung total dari X kali F, yaitu 1072,11, dan dibagi dengan banyaknya data 15, hasilnya 71,474. Nah, untuk mencari data tunggalnya, rumus data tunggal, standar deviasi itu sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah, jadi X-nya itu IPM dikurang dengan rata-rata lalu dikuadratkan. Di sini kita menemukan hasil dari 67,12 dikurang 71,474 dikuadratkan yaitu 18,9573. Cara ini terus digunakan sampai dengan data ke-15. Setelah data 15, itu kita totalkan, kita jumlahkan, dan kita mendapatkan total 174,926. Nah, untuk mencari standar deviasinya kan tadi total dibagi dengan banyaknya data, berarti 174,926 itu dibagi dengan 15. Kami menemukan standar deviasinya yaitu 3,41493. Nah, itu untuk yang kolom Z. Lalu fx. Untuk mencari efeknya itu, kelompok kami menggunakan rumus Excel, di mana rumusnya yaitu buka kurung sama dengan terms this dalam kurung Z dan tutup kurung. Nah, lalu yang terakhir itu SNX kurang FX. Jadi 0,06667 ini dikurangi dengan 0,10116. Hasilnya 0,03449. Lakukan cara ini sampai dengan data terakhir, data ke-15. Nah, habis itu kita menentukan Dmax-nya atau D hitung. Itu didapatkan dari tabel yang sudah kita hitung tadi, kolom yang tadi, kita cari dengan nominal terbesar. Di sini kami menemukan Dmax-nya yaitu 0,23858. Lalu membandingkan dengan D-tabelnya. Dengan banyak data 15 dan alfa 0,05, kita mencari tabel di nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan datanya 15 dan alfa 0,05, berarti D-table kita itu 0,338. Nah, jadi Dmax atau D hitung kita itu lebih kecil dari D-table. Maka data terdistribusi normal. H0 diterima, artinya sampel berasal dari distribusi normal.
Lanjut, kita ke analisis korelasi antar perubahan X dan Y. Nah, di sini kelompok kami menentukannya X itu variabel proporsi dan Y itu IPM. Setelah ditentukan, ditotalkan untuk variabel proporsinya 196,69 dan untuk IPM-nya 1072,11. Nah, di sini ada tabel lagi yaitu X variabel proporsi, Y IPM, X pangkat 2 berarti variabel proporsinya dipangkatkan 2. 10,5 pangkat 2 itu kami menemukan 110,25. Begitupun seterusnya. Lalu ditotalkan, kami mendapatkan hasil 2634,54. Lalu kolom selanjutnya X kali Y, yaitu variabel proporsi dikalikan IPM. 10,5 kali 67,12, kami menemukan 704,76. Begitupun seterusnya sampai data ke-15, lalu ditotalkan, yaitu 14.071,53. Lalu kolom terakhir yaitu Y kuadrat. Berarti IPM-nya yang 67,12 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya 4.505,09. Lakukan ini sampai dengan data ke-15, lalu ditotalkan. Kelompok kami menemukan jumlahnya yaitu 76.664,07. Nah, selanjutnya korelasi Pearson. Di sini rumusnya yaitu Rx sama dengan Sxy dibagi akar Sxx dikali akar Syy sama dengan yaitu total Y dikurang dengan total X dan dikalikan dengan total Y. Dibagi banyaknya data 15. Lalu dibagi lagi dengan akar dari total X kuadrat dikurangi dengan total X kuadrat dibagi 15. Lalu dikalikan dengan total Y kuadrat dikurangi total total Y kuadrat dibagi 15. Di sini kelompok kami menghitung sampai dengan 13,31 dibagi 44,7113. Nah, hasil akhirnya yaitu 0,2976. Jadi, nilai koefisien korelasi Pearson adalah 0,2976, yang berarti adanya hubungan linier positif antara IPM dengan variabel proporsi di Provinsi Lampung pada tahun 2022. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rima Melati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan model linier. Jadi di sini ada tabel Y dan X, yang dimana data Y ini diperoleh dari indeks pembangunan manusia, lalu kolom X ini diperoleh dari variabel proporsi. Lalu di sebelah kolom X itu terdapat kolom Y dikurang Y bar, yang dimana untuk mencari kolom Y dikurang Y bar ini kita harus mencari terlebih dahulu Y barnya, dan cara mencari Y bar yaitu jumlah dari data Y dibagi dengan N, dan jika sudah ketemu maka hasilnya bisa dikurang. Misalnya 67,12 dikurang dengan 71,47, maka setelah mendapatkan hasilnya dapat disimpan pada kolom Y dikurang Y bar, dan begitu pun seterusnya sampai data terakhir. Lalu setelah mencari kolom Y dikurang Y bar, maka kita akan mencari kolom X dikurang X bar, yang dimana untuk mencari kolom X dikurang X bar ini kita harus mencari terlebih dahulu X barnya. Dan cara mencari X bar yaitu jumlah dari data X dibagi dengan jumlah keseluruhan data, yaitu 15. Lalu jika sudah ketemu hasilnya maka bisa dikurang. Misalnya 10,5
dikurang 13,11. Dan setelah mendapatkan hasilnya, maka dapat disimpan di dalam kolom X dikurang X bar. Dan begitu pun seterusnya hingga data terakhir. Lalu selanjutnya ada kolom X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Yang dimana untuk mencari kolom ini, maka X dikurang X bar dan dikurang Y bar yang sudah dicari sebelumnya, itu dapat dikalikan. Contohnya 20 minus 20 minus 2,61 dikali 4, 4,35. Dan jika sudah mendapatkan hasilnya, maka dapat disimpan pada kolom X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Dan begitu pun seterusnya hingga data terakhir. Lalu di lalu selanjutnya itu ada kolom X dikurang X bar pangkat 2. Yang dimana untuk mencari kolom X dikurang X bar ini, maka kolom X dikurang X bar yang sudah dicari sebelumnya itu dapat dikuadratkan. Contohnya minus 2,61 dikuadratkan lalu hasilnya dapat disimpan di kolom X dikurang X bar kuadrat, yaitu 6,8121. Dan begitu pun seterusnya hingga data terakhir. Lalu selanjutnya, penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1 adalah sigma N sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar dibagi dengan sigma I sama dengan 1 buka kurung X dikurang X bar pangkat 2, yaitu 16,7286 dibagi dengan 55,4188. Maka hasilnya yaitu 0,3018. Yang artinya setiap penambahan variabel proporsi, baik itu jumlah guru maupun jumlah siswa, dapat menyebabkan indeks pembangunan manusia naik sebesar 0,3018. Lalu selanjutnya ini ada penduga bagi intercept 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 B0 adalah rumus cara mencari B0 yaitu Y bar dikurang B1 dikali X. Y barnya yaitu 71,47 dikurang dengan B1 yaitu 0,3018 dikali dengan X barnya yaitu 13,11. Maka akan mendapatkan hasil yaitu 67,52. Jadi, B0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. Dalam kasus ini, tidak ada indeks pembangunan manusia yang memiliki variabel proporsi sama dengan 0, sehingga B0 adalah 67,52, hanya mengindikasikan untuk variabel proporsi yang berada dalam selang pengamatan. Selanjutnya, di sini ada dugaan persamaan regresi linier sederhananya, yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1. Jadi, indeks pembangunan manusia yaitu 67,52 ditambah dengan variabel proporsi yaitu 0,3018. Lalu selanjutnya di sini ada UJF. Jadi untuk data Y, kelompok kami menggunakan data indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung tahun 2022. Di sini ada kolom Y yang dimana Y ini didapatkan dari data IPM atau indeks pembangunan manusia. Lalu keseluruhannya dijumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu 1072,11 dan Y barnya yaitu 71,47. Lalu di sampingnya ini ada kolom Y topi. Nah, cara mencari Y topi yaitu B0 ditambah B1 dikali X. B0 yaitu 67,52 ditambah 0,30 dan dikali X yaitu variabel proporsi 10,50
dan akan mendapatkan hasil 70,67. Dan begitu pun seterusnya hingga data terakhir. Lalu di samping Y topi, ini ada kolom Y topi dikurang Y bar pangkat 2. Y topi yaitu 70,67 dikurang dengan Y bar yaitu 71,47 pangkat 2 sama dengan 0,64. Dan begitu pun seterusnya hingga data terakhir. Lalu setelah itu dijumlahkan dan akan mendapatkan hasil 4,99. Lalu selanjutnya di sini ada kolom YI dikurang Y topi pangkat 2. Cara mencari kolom ini yaitu Y1 67,12 dikurang dengan Y topi yaitu 70,67 pangkat 2 dan akan mendapatkan hasil 12,6025. Dan begitu pun seterusnya hingga data terakhir. Lalu dapat dijumlahkan dan akan mendapatkan hasil 171,93. Dan di sini ada kolom terakhir yaitu YI dikurang Y bar pangkat 2. Yang dimana untuk mencari YI dikurang Y bar pangkat 2 ini, maka 67,12 dikurang dengan Y bar yaitu 71,47 pangkat 2 dan akan mendapatkan hasil 18,9225. Dan begitu pun seterusnya hingga data terakhir. Setelah itu dapat dijumlahkan dan akan mendapatkan hasil 174,92. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Elis Pramudita. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tabel sidik keragam untuk indeks pembangunan manusia versus variabel proporsi. Nah, dalam langkah ini kelompok kami yaitu membuat tabel yang terdiri dari 5 kolom. Yaitu yang kolom pertama ada sumber keberagaman, yang kedua ada kolom DB, yang ketiga ada JK, yang keempat ada KT, dan yang terakhir ada F hitung. Nah, dalam tabel ini itu terdapat satu regresi, yaitu dalam rumus DB ini adalah 1 dan galat yaitu 15 dikurang 2. Nah, 15 ini dari mana sih? Angka 15 ini itu adalah hasil dari jumlah data yang kita punya. Dan yang ketiga total yaitu 15 dikurang 1. Lalu lanjut ke kolom JK yaitu sigma Y1 dikurang Y kuadrat. Yang dimana hasilnya adalah 4,99. Nah, dalam kolom galat yaitu ada sigma Y topi 1 dikurang Y dan dikuadratkan, yang dimana hasilnya adalah 171,93. Nah, yang total ada sigma Y topi 1 dikurang Y bar dikuadratkan, yang dimana hasilnya yaitu 174,92. Nah, dalam kolom KT ini yaitu 4,99 dan hasil dari JK dibagi 1. 1 itu dari DB. Jadi hasilnya itu 4,99. Yang kedua, dalam kolom kedua galat yaitu ada 171,93 yaitu didapat dari tabel depannya. Sama seperti yang atasnya, dibagi 13. Sama 13 itu hasil dari DB yang hasilnya 13,22. Nah, dalam F hitung ini adalah langkah terakhir yaitu KTR dibagi KTG. Yaitu di mana 4,99 dibagi 13,22 yang hasilnya 0,7. 0,37. Jadi, uji F untuk parameter regresi dapat diperoleh dari tabel sidik keragam. Hipotesis untuk uji F ini adalah H0 dibagi P1 yaitu 0 koefisien regresi sama dengan 0, tidak ada pengaruh dengan banyaknya variabel proporsi. Nah, kalau H1 bagi B1 itu tidak sama dengan 0, koefisien regresinya tidak sama dengan 0, ada pengaruh dengan banyaknya variabel proporsi. Jadi, F hitung diperoleh dengan membandingkan KTR
terhadap KTG. Diperoleh nilai F hitung besarnya 0,37, kemudian dibandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada alfa 0,5 dengan F, DBR, dan DBG. Yaitu sama dengan F, 113 yang hasilnya itu 4,67. Nah, hasil hasil 4,67 ini didapat dari tabel di bawah. Itu dari tabel titik presentase distribusi F untuk probabilita 0,5. Lalu berarti untuk nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel diterima H0, artinya variabel proporsi tidak mempengaruhi indeksi pembangunan manusia secara nyata pada alfa 0,5. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang uji T, yaitu satu ada HO atau hipotesis 0, yaitu dibagi B1 sama dengan 0, artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Jika H1, hipotesis 1 dibagi B1 yaitu tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Yang kedua adalah statistik uji, yaitu ini adalah rumus dari sigma 1 Y1 dikurang Y topi 1 lalu dikuadratkan. Lalu yang dibagi N jumlah min 2 dikurang 2 dikali sigma 1 X1 dikurang X lalu dikuadratkan. Nah, kalau semisal rumus T hitung adalah B1 dibagi SB1. Untuk daerah kritis yaitu tolak HO hitung T lebih besar dari TA dibagi 2 N dikurang K, atau T hitung lebih kecil dari TA min 2 N dikurang K, dengan K adalah jumlah peubah bebas. Lalu dalam daerah kritis ini yaitu memasukkan rumus dari yang nomor 2 tadi, yaitu sigma sigma 1 dalam kurung Y1 dikurang Y topi dikuadratkan, yaitu hasilnya bisa dilihat dari tabel di atas, yang dimana hasilnya itu 171,93. Nah, N ini adalah jumlah dikurang 2 sigma 1 X1 dikurang X bar 1 lalu dikuadratkan, yang dimana berarti 15 dikurang 2 dan 55,41, yang dimana hasilnya adalah 0,23. Lalu ada T hitung. T hitung itu adalah B1 dibagi SB1, yang dimana 0,30 dibagi 0,23 yang hasilnya 1,30. Nah, dalam T tabel ini A dibagi 2 dan di sini bisa di zoom, ini tuh bukan dikali atau apa tapi koma, yaitu N dikurang K yang sama dengan T 0,05 dibagi 2 yang berarti hasilnya 0,25 dan 15 dikurang 1 yaitu berarti 14. Nah, kenapa sih di sini jumlahnya itu 2,145? Nah, hasil 21,45 ini bisa dihitung dari tabel uji satu pihak. Nah, bisa dilihat dari sini di kolom 0,25 yang tadi ditarik lurus ke bawah dalam baris yang ke-14. Jadi hasilnya 2,145. Lalu 4 yaitu pengambil keputusan. Dalam pengambil keputusan, karena nilai T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, di mana 1,30 itu lebih kecil daripada 2,45, maka hasilnya itu tolak HO. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, atau kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.